Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya? Alhamdulillah biasa. Allahu Akbar. Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ferdi. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga doa kali tadi menjadi pembuka kita untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai berita. Nah, anak-anak apa sudah pernah melihat berita? Pernah. Di mana? Di TV. Ya, selain di TV di mana? Internet. Internet. Oh ya, di koran. Ya. Terus di koran itu nanti ada seperti ini ya. Seperti ini, nanti ada contoh-contohnya seperti ini. Nah, mungkin anak-anak bisa melihatnya. Jadi tadi sudah pernah melihat berita ya. Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menemukan bagian kepala pada teks berita dengan benar. Yang kedua itu peserta didik mampu menemukan bagian tubuh pada teks berita dengan benar. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya yel-yel untuk menambah semangat anak-anak. Jika Ibu bilang bahasa Indonesia, anak-anak jawab bahasa yang kucinta. Nah, jika Ibu bilang lagi bahasa Indonesia, anak-anak menjawab pelajaran yang kusuka. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, Ibu mulai ya. Bahasa Indonesia, Bahasa yang kucinta. bahasa Indonesia, Pelajaran yang kusuka. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Anak-anak bisa membaca terlebih dahulu ya. Tadi ada di berita itu, ini ada berita, terus ini ada berita lagi. Jangan dibuka dulu ya. Nah, ini beritanya. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu contoh beritanya yang di koran maupun yang di kertas yang Ibu bagikan. Ya, sudah dibaca semuanya? Sudah. Maupun bagian tubuh dari berita. Oh ya, baik. Jika belum, Ibu akan menjelaskan mengenai materi struktur berita bagian kepala dan bagian tubuh ya. Berita di sini itu ada dibagi menjadi 3, yakni ada bagian kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Mungkin bisa dibacakan oleh Nola, kepala berita itu seperti apa? Silakan dibaca Nola. Mungkin bisa berdiri. Ya, berdiri ya. Di sini. Ya, silakan baca kepala berita. Kepala berita lazim disebut teras berita. Biasanya kepala berita ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita karena menentukan apakah isi berita akan dibaca atau tidak. Intinya kepala berita adalah saripati, sebuah berita yang melukiskan seluruh berita secara singkat. Kepala berita memuat lengkap jawabannya terhadap pertanyaan. 5W1H. Ya, sudah. Tadi kepala berita sudah dibacakan oleh Nola ya. Nah, selanjutnya tubuh berita akan dibacakan oleh Niko. Di sini. Teman-teman yang lain ikut memperhatikan ya. Silakan membaca tubuh berita. Tubuh berita adalah struktur yang memuat informasi penting yang berupa penjelasan dari kata mengapa. Tubuh berita merupakan keseluruhan dari peristiwa yang diangkat menjadi berita
dan merupakan penerusan dan penyebaran lebih lanjut isi terus berita. Pada bagian inilah rincian peristiwa yang akan diberitakan, disajikan secara selengkap. Ya, terima kasih untuk Miko. Ya, kita lanjutkan ke di sini. Ibu tadi kan anak-anak sudah membacakan materinya. Mungkin sudah bisa dipahami dan Ibu akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Ferdi dan Miko, kelompok kedua ada Weni dan Nola. Ya. Jadi di sini anak-anak akan menjawab pertanyaan di lembar yang telah Ibu sediakan ya. Nah, ini lembar. Kelompok kedua ada Ferdi. Kelompok pertama tadi beritanya yaitu persiapan tim Proliga 2019 terganggu jadwal. Sedangkan yang kedua yaitu tarif maksimal tol Trans Jawa. Nah, dan jawab. Ya, silakan. Ibu beri waktu 6 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin bisa sambil berdiskusi. Ferdi apa mengerti? Mengerti. Ya, mengerti. Lanjutkan ya. Miko juga. Jadi bagi-bagi tugas, Ferdi mencari kepala dan Miko mencari tubuh berita. Ini kelompok ini apakah sudah paham? Sudah. Sudah. Ya, silakan dijawab. Jangan lupa identitasnya ya. Di sini judul beritanya ini. Mungkin bisa dinamakan nama kelompoknya masing-masing di paling atas, pojok kanan paling atas. Kelompok 1. Mungkin ada kelompok yang ingin maju ke depan untuk menyampaikan jawabannya. Ya, silakan dimulai dari kelompok Weni ya. Mungkin Weni yang bisa maju menjadi perwakilannya. Sampaikan jawabannya. Bukti berita. Bukti berita. Kepala berita diawali unsur why, mengapa yang ditunjukkan dengan dimajukannya. Ya. Selanjutnya Nola. Dua, bagian tubuh. Terdapat dalam paragraf Terdapat dalam paragraf 2 sampai 11. 2 sampai 11. Proliga tubuh berita dibuktikan dari paragraf kedua dengan unsur When when kapan, yaitu 7 Desember 7 Desember 2018 sampai 24 Februari 2019. Unsur what, apa ditunjukkan dengan persatuan bola voli. Dalam paragraf ketiga juga dibuktikan oleh adanya unsur way, mengapa yang ditunjukkan oleh pergeseran jadwal. Di paragraf keempat Weni dan Nola. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya untuk kelompok Ferdi dan Miko. Miko membacakan kepala berita dan Ferdi tubuh berita. Ya, silakan. Judul berita: Tarif maksimal tol Trans Jawa. Bagian-bagian berita. 1. Kepala. Paragraf 1. Paparan isi. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR meminta pengurus Asosiasi Jalan Tol Indonesia atau ATI mengubah besar tarif tol Trans Jawa bagian utara.
Bukti dan alasan. Kepala berita diawali dengan unsur apa? What? Mika silakan. Tubuh berita yang ditemukan ada unsur wo, siapa, dibuktikan dengan Heri Trisaputra Juna. Wo, unsur wen, kapan dibuktikan dengan Rabu? Ya. 5 bulan 12. 5 bulan 12. Unsur why, mengapa dibuktikan dengan kalimat Heri menunturkan sampai tidak terlampau besar. Unsur how, bagaimana, ditunjukkan dengan kalimat dalam pengenaan tarik sampai tersebut tempuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ferdi dan Niko. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, jadi tadi jawaban dari kelompok Weni dan kelompok Ferdi itu sudah sangat bagus ya. Ibu apresiasi karena kalian sudah bisa mencari bagian kepala dan bagian tubuh berita. Ya, benar. Untuk judul berita yang Proliga, persiapan tim Proliga 2019 terganggu jadwal tadi, itu benar, kepala berita itu terdapat dalam paragraf pertama dan tubuh berita itu terdapat dalam paragraf kedua dan paragraf 11. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Weni dan Nola tadi, kepala berita diawali unsur why, yaitu mengapa, yang ditunjukkan dengan kata dimajukannya. Nah, sedangkan tubuh berita dibuktikan dari paragraf kedua dengan unsur when, kapan, yaitu 7 Desember 2018 sampai 24 Februari 2019. Nah, seperti itu. Ini sudah sangat cukup bagus. Terus untuk kelompok Ferdi dan kelompok Miko tadi dengan judul berita tarif maksimal tol Trans Jawa. Itu juga tadi kepala beritanya terdapat dalam paragraf pertama, yaitu diawali dengan unsur apa. Sedangkan tubuh beritanya terdapat paragraf kedua sampai paragraf 11. Tubuh berita yang ditemukan ada unsur wo, siapa, dibuktikan dengan Heri Trisaputra Juna. Jadi selain ada unsur siapa, juga terdapat unsur kapan, unsur mengapa, dan unsur bagaimana dalam tubuh berita yang dibacakan oleh Ferdi dan Niko. Ya, terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua. Dari pelajaran pada pagi hari ini kita bisa menemukan struktur berita, yaitu kepala berita dan tubuh berita. Nah, sedangkan untuk minggu selanjutnya kita akan mencari struktur bagian ekor dalam berita yang kita baca. Nah, anak-anak mungkin bisa membaca berita lebih banyak lagi, bisa di koran, bisa di televisi, bisa juga di internet. Nah, seperti itu. Selanjutnya masih ingat jargon kita tadi yang di awal? Masih, ya. Mulai ya. Bahasa Indonesia, Bahasa yang kucinta. bahasa Indonesia, Pelajaran yang kusuka. tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kita bisa mengakhirinya dengan membaca doa bersama-sama, akan dipimpin oleh Ferdi. Sesudah belajar, lebih baiknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.